Setelah saya akan memaparkan webinar yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah, Studi Perbandingan Masyarakat Indonesia dan PKP. Latar belakang. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utama. Fenomena yang sering terjadi pada masyarakat sekarang ini, di mana masyarakat ingin mendapatkan uang secara cepat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan, dan ini merupakan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah. Permasalahan muncul lain antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah, terutama yang disebabkan dominasi perbankan profesional. Di sisi lain juga permasalahan di mana sebagian masyarakat perkotaan mengetahui bagaimana isi perbankan syariah, tetapi mereka lebih memilih perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah, dengan anggapan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah. Peraturan perbankan syariah yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah dan sumber daya manusia yang mengikuti aliran bank syariah. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini bagaimana persepsi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terhadap perbankan syariah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap perbankan syariah. Iya, tidak. Membuat melawan Beda. bank syariah Beda. atau yang disebut dengan bank tanpa bunga Hidupnya adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan melandaskan pada Al-Quran dan Hadis. cuma begitu. Karakteristik bank syariah yaitu satu, pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Ketiga, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Tidak diperkenankan menggunakan uang harga atau dalam tukar barang. Tidak diperkenankan buat transaksi dalam perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah, perbedaan pokoknya itu terletak pada yang pertama, falsafah. Pada bank syariah tidak berlandaskan bunga, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Operasional, pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pihak bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat dicairkan. Yang ketiga, sosial. Analisis persepsi masyarakat secara tegas yang tertuang dalam visi dan misi perjuangan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Dan yang keempat, organisasi. Bank syariah memiliki DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS. Marketing mix adalah salah satu strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang kita jelaskan secara depan. Unsur dari marketing mix yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat, yang kelima partisipasi.
Kita ambil yang sampai ini. Ini. yang berupa orang dan Pilih dia. peristiwa. Yang ketiga, situasi di mana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana dan lain-lain. Yang keempat, gerak yang cenderung mudah untuk dipersepsi dari objek yang tidak bergerak. Dan yang kelima adalah sesuatu yang baru. Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Nada sinisme masih sering terdengar sebagian besar umat Islam terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Misalnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang hanya kosakata belaka yaitu bunga dan subvensi dengan bagi hasil. Umumnya orang hanya tahu bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme bagi hasil, sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank dan tidak mendapatkan bunga lalu saya mendapatkan apa. Di sisi lain, menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank. Metode penelitian. Jenis penelitian kualitatif. Dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan dalam melihat organisasi diri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam melakukan Sudah Pak. penelitian penelitian. Tempat waktu penelitian yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan yang menjadi nasabah dari bank syariah maupun bank konvensional. Waktu penelitian dimulai pada 4 bulan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, pembahasan guna penggunaan proposal. Sebagai pembahasan pertama, Bapak Dr. Andi Ismail UGM. Pada Bapak silakan. Terima kasih. Dan sidang juga bahas ya mati dari bencana Fadilah atau Fadliah? Fadilah. Bencana itu apa maknanya? Jadi cahaya surga. Fadilah utama. Jadi sudah utama cahaya surga. Tapi ada R. Apa itu R? Ayahnya siapa? Kalau Ismail, Marga. Marga saya. Iya, baru Nurjana meneliti soal persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Ini memang fokusnya kepada perbankan syariah, nggak usah tengok-tengok perbankan konvensional. Kita melihat persepsi masyarakat dan analisis. Ini kan sudah beberapa yang bahas kita, bahkan tulisan-tulisan yang menyangkut persepsi masyarakat terhadap bank syariah ini sejak lahirnya undang-undang pertama itu tentang bank syariah yang masih berlabel bank kasir, kemudian berubah menjadi undang-undang nomor 21 Sudah. tahun 2008 itu sudah dengan nama perbankan syariah. Jadi sejak dari awal itu ada persepsi masyarakat. Persepsi itu kan pandangan, pengenalan masyarakat, pemahaman masyarakat, itu kan persepsi. Nah, masyarakat yang sudah
Indonesia atau masyarakat di Filipina kan tidak ada batasannya, nanti batasi ya. Jadi mungkin diberi batasan bahwa masyarakat itu mungkin lebih baik masyarakat muslim maupun non muslim, kan ada yang non muslim juga ya. Jadi apa diperbankan syariah juga ya, nasabah diperbankan syariah. Mungkin mereka punya persepsi, jadi fokus kepada persepsi masyarakat ya. Jadi tidak lahirnya undang-undang ya, itu persepsi masyarakat itu sudah terhadap bank syariah itu sudah sedemikian rupa. Bagi umat Islam ini memang ya bukan saja emosional keagamaannya, tapi ini adalah bagian daripada ya, implementasi ajaran atau nilai-nilai. Jadi jelas bukan saja sebatas persepsinya, tapi ini adalah merupakan bagi umat Islam ini adalah perwujudan daripada nilai-nilai Islam, ya, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah keuangan. Jadi persepsi pemahaman mereka itu jelas kalau umat Islam. Ya, jadi dilihat persepsi masyarakat yang non muslim, kalau memang yang Anda maksud itu masyarakat secara keseluruhan, baik non muslim maupun muslim. Juga masyarakat ini masyarakat mana Pak Gorontalo? Kamu orang mana? Gorontalo. Apa persepsi masyarakat Gorontalo secara keseluruhan? Atau mungkin yang dibatasi ya lokusnya atau mungkin nanti dibatasi pada apa pengambilan sampel masyarakatnya mana Gorontalo ambilnya mungkin di mana Kabupaten Gorontalo ya, nanti ada batasan-batasan. Cuma nanti ya dalam kontennya ini saya belum terlihat baik dalam urusan latar belakang itu ya belum ada jelas antara seharusnya bagaimana persepsi masyarakat itu dengan kenyataan yang ada. Mesti tergambar itu dalam hati. Seharusnya setelah ya lahirnya regulasi tentang perbankan syariah, kemudian juga perbankan syariah ini sudah beroperasi di masyarakat, maka kemudian persepsi masyarakat itu harusnya seperti apa? Kalau tadi saya gambarkan, ini kalau dia sebagai muslim pasti di samping emosional keagamaan ini merupakan perwujudan daripada ya, nilai-nilai Islam yang kita yakini. Jadi jelas sikapnya, jelas pandangannya, pemahamannya, pemahamannya. Cuma kenyataannya seperti apa? Itu kan tergambar di dalam latar belakang itu antara das sain dan das solen. Itu yang saya lihat di latar belakang, jelas termasuk juga judul. Kalau memang diperjelas, dibatasi ya batasi. Itu jadi sudah ada ya, masyarakat yang dimaksud ini apa muslim saja atau dua-duanya. Kemudian ya, gimana ya? Yang meneliti kalau memang begini dulunya mungkin nanti akan ada sampel ya masyarakat Gorontalo secara keseluruhan, tapi nanti ada sampelnya maksudnya di mana ya yang ada bank syariah ini kan cuma kalau Gorontalo kan cuma di kota ya, Gorontalo dengan itu ya, Marisa kan sudah terbiasa seperti itu. Ditutup, jangan pakai ditutup, kesannya sudah cuma ditarik ke itu disatukan pelayanan. Biasanya mau buka ya, biasanya nah ya. Jadi itu yang berkaitan dengan saudara termasuk yang prinsip-prinsip juga ini pengetikan dengan saya. Kalau saya buka pertama coba puji dari syukur kepada Tuhan. Puji dari syukur kepada Tuhan. Kan itu muslim puji dan syukur mungkin. Tapi itu ya nggak usah juga pakai Tuhan yang besar.
tausiah itu teguran. Nanti ini diperbaiki ya, ini sangat-sangat. Ini ada di halaman 1 itu, ya, karena terlalu menyorot sekali ini teguran. Teguran itu kalau dalam bahasa bisa berarti musibah. Musibah itu bisa dalam arti terbuka, ya, cobaan. Tapi tausiah itu nasihat kan, bukan teguran. Ini cuma soal pengertian kata. Jadi itu yang saya maksud tadi, harus tergambar ya antara ya, yang seharusnya persepsi masyarakat terhadap bangsa itu begini, tapi kenyataannya ini. Jadi ada apa, kesenjangan ya, antara kenyataan dengan yang seharusnya. Ya, itu gambaran tentang latar belakang. Ya. Kemudian kalau orang ini menulis tentang persepsi perbankan syariah ini sudah banyak sekali. Ya. Dan ini saya lihat ya, saudara kemukakan itu cuma ada 2 penelitian terdahulu. Banyak beberapa tulisan-tulisan ya, atau penelitian-penelitian lain yang dan ditunjukkan apa perbedaan akademiknya kan? Ada apa perbedaan akademik dengan persamaan akademiknya dengan penelitian saudara. Ini mengungkapkan penelitian-penelitian terdahulu itu harus mengungkapkan apa perbedaan dan persamaan akademik supaya jelas sifatnya duplikat terhadap penelitian terdahulu. Yang paling penting mungkin ya masukan saya, karena ini menyangkut analisis, maka teori-teori yang saudara kemukakan dalam Dewan Pustaka mesti yang berkaitan dengan ya, persepsi masyarakat terhadap bank syariah itu, karena itu yang dipakai menjadi alat analisis terhadap masyarakat. Ada maksud itu sikap masyarakat. Jadi ini saya lihat cuma perbedaan bank konvensional, mestinya melihat, coba dibaca konsideran lahirnya undang-undang perbankan itu. Salah satunya itu adalah berangkat dari juga asumsi-asumsi dan pemahaman masyarakat terhadap kepentingan bank syariah itu. Undang-undang terakhir coba buka ya. Konsideran baca itu salah satu pertimbangan bahwa ini ya, soal perbankan syariah ini adalah menjadi satu hal yang tuntutan sebagian masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah ajaran-ajaran Islam, terutama yang menyangkut masalah bunga. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang dikemukakan dalam teori, dan itu yang kemudian menjadi pisau analisis, karena ini pakai kata-kata analisis. Jadi pisau analisis untuk ya menganalisis bagaimana persepsi masyarakat yang Anda lihat, yang Anda observasi. Yang di Gorontalo misalnya, masyarakat itu gini, persepsi masyarakat terhadap bangsa gini. Nah, terus dianalisis itu, alat analisisnya apa? Teori-teori yang dikemukakan tadi dalam tinjauan pustaka itu. Jadi itu saya kira masukan-masukan saya, dan saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya membahas kedua hal yang klasik memang yang sering ditanyakan bahas itu
menurut saya itu sudah tuntas karena perbankan syariah ini sudah bertahun belum syariah Indonesia. Tidak kapan perbankan syariah ada di Indonesia. Perbankan dari situ yang sudah memantau operasional. Kita itu harus ditahu karena kita harus melihat bahwa perjalanannya seperti apa. Bank Muamalah itu sejak 92 sudah operasi. Kalau dihitung dari sekarang berarti sudah ada 92 sampai 195. sudah hampir 92 26 tahun sampai 195 operasi. Dan 1 itu sampai tidak 2 sampai 1 sampai 95. ketika persepsinya ingin diketahui, menurut Dikasih saya hukum. sudah tuntas pemahaman pandangan masyarakat tentang bangsa itu seperti apa. Cuma antusiasme Indonesia, masyarakat bangsa dari yang Indonesia. belum Ini mau aman political will pemerintah yang kemudian masih kurang. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah yang masih kurang. Itu yang kemudian sering ditemukan pada pandangan, pada persepsi masyarakat itu. Jadi dari saya berangkat dari situ, saya ingin tanya, kalau ingin meneliti lagi, ini sudah diteliti. Apalagi tidak ada lokus umum, seolah-olah ini kan dulu sampai di seluruh dunia yang bisa diteliti. Baik masyarakat perkotaan di Amsterdam dengan di London bisa diteliti, karena tidak ada lokusnya. Apanya yang menarik diteliti lagi? Maksudnya saya ingin meneliti apakah sama persepsi masyarakat dan pedesaan dan perkotaan. Karena kalau perkotaan itu Pak, orang-orang kan sudah Kalau ingin teliti persepsi masyarakat pedesaan, tunjukkan saya di latar belakang kau bahas satu kata desa saja, tidak usah pandangannya. Satu kata desa, tidak ada kutu. Padahal kau ingin sebut meneliti pandangan masyarakat desa, coba di latar belakang kau buka-buka, tidak ada satu kata desa. Bagaimana caranya kau ingin menggabung pandangan masyarakat desa kalau kau tidak mengkolaborasi di latar belakang tentang keberadaan masyarakat desa? Dan coba kau baca, seolah-olah judul ini dipaksakan masuk menjadi persepsi. Kalau kau baca latar belakang, rata-rata yang kau bahas adalah tentang pembiayaan. Bagaimana pembiayaan di bank, kau sebut salah satu banknya malah itu lama dan seterusnya. Pembiayaan, saya malah melihat jangan sampai kau mau membahas pembiayaan. Bukan general tentang bank syariah. Jadi tidak ada tentang masyarakat pedesaan. Lagi kemudian kau ingin bahas tentang pandangan masyarakat pedesaan terhadap perbankan syariah. Itu sampai sekarang belum bisa orang membedakan itu. Bagaimana orang masyarakat desa mau mengetahui tentang bank syariah kalau di desa tidak ada bank syariah? Di kota saja baru ada 3 bank syariah di kota. Kalau belum tahu ya, di desa belum ada. Kau ingin ketahui pandangannya mereka tentang bank syariah. Apa kira-kira yang menjadi yang dulu? Coba sama halnya kalau orang COVID, coba kau gambarkan saya itu tentang ayam. Orang itu tidak pernah lihat ayam. Kau suruh orang gambarkan ayam. Begitu juga masyarakat desa. Kau ingin minta pandangannya terhadap bank syariah, ya tidak pernah bersentuhan dengan bank syariah. Jadi nanti coba dipikirkan ulang itu tentang membandingkan itu, mengkomparasikan itu antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Karena ya yang seperti apa sih perbedaannya? Karena apakah masyarakat desa yang kau maksud itu masyarakat desa yang ada di pelosok atau masyarakat desa yang ada di Kabupaten Gorontalo? Karena orang Poni itu masyarakat desa karena dia bisa Poni. Tapi itu kayak yang kau maksud itu, karena kan tidak ada di gambar di latar belakang itu. Oke, ini gambarkan itu. Saya baca mana nih desa ini? Satu kata desa pun tidak ada.
Jadi coba nanti perlu kemudian pendalaman terhadap penjabaran latar belakang ini, ya, supaya kemudian fokus. Karena kan seolah-olah ini sudah pernah ada persepsi. Tadi kamu mengaku sudah ada persepsi, apakah masih sama persepsi? Karena kan dari pandangan kami apa para pemimpin yang berpakaian namanya lo bagus pandangan masyarakat syariah itu sudah tuntas sebenarnya. Kalau kau mau menganalisis nanti ya rumusan masalah, jangan lari. Kau mau menganalisis tapi di rumusan masalah tidak ada kau analisis. Supaya tidak nyambung antara kaki dengan kepala itu harus kemudian sinergi antara rumusan masalah dan judul yang diangkat. Bisa saja itu judulnya umum, tetapi kemudian mengerucut dia di rumusan. Tapi bukan sebaliknya. Kalau kau ini kan sebaliknya, kau kerucutkan di judul, tetapi kemudian kau lebarkan dia di rumusan. Di judulnya analisis, di rumusannya umum, bagaimana persepsi. Jadi hal ini perlu kemudian disinkronkan lagi. Ya. Kau kan ingin membahas bank syariah. Tadi saya mengulang beberapa kali. Kalau kau bahas bank syariah lagi kau bahas. Yang kau bahas lagi bank konvensional. Kau mau membandingkan bank konvensional? Oh iya sekarang kita lihat sekarang. Objek penelitiannya itu adalah bank syariah. Makanya kita tentang bank syariah. Bukan lagi bank konvensional yang banyak orang. Jadi berbenturan. Malahan kau mengangkat perbedaan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Kau ingin membandingkan bank syariah atau bank konvensional? Tidak tahu. Jadi seolah judul ini yang lari dari konsep. Kemudian saya masuk ke metode penelitian. Namanya metode cara. Beda metodologi ya. Metode itu cara. Jadi ketika kau sudah jabarkan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, maka kenapa kau meneliti penelitian kualitatif? Itu yang menjawab. Bukan menjelaskan penelitian kualitatif bla 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 bla. Itu pandangan atau teori ahli. Tapi kau hanya menjadikan rujukan. Tapi kenapa kau menjadikan metode penelitian kualitatif? Itu yang kau jawab. Karena itu yang mau dijabarkan di metode. Ya. Tempat waktu penelitian, tempatnya di, coba kau baca itu kan. Saya malahan sanksi ini. Dulu itu coba tempat dan waktu juga. Nah, coba baca. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang menjadi nasabah dari bank syariah maupun bank konvensional. Ada lagi bank konvensional. Yang mana yang sebenarnya memiliki? Baru kapan itu? Kapan? Dimulai pada 4 bulan. Maksudnya itu dimulai pada 4 bulan. 4 bulan kan dulu. Selama Nah itu yang harus diperjelas. Selama 4 bulan itu dari kapan sampai kapan? Kalau aku bilang selama 4 bulan kau nanti tahun depan saya boleh. Kemudian yang banyak juga itu nanti diperbaiki penulisan catatan kaki. Kau tahu itu apa itu IBIT? Di bawah halaman 25 tetap di halaman 25. Ada kau tulis IBIT, kau tuliskan menurut S. Nasution. Data primer bla 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 bla, baru catatan kakinya 17. Kau IBIT. Kau tahu IBIT? Coba buka. IBIT apa? Buku yang sama tapi harus berbeda. Buku yang Sama tapi harus berbeda. oh
sebelumnya, kalau bukunya sama. Nah, kau buka halaman sebelumnya. Kau pernah mengutip siapa di situ? Di halaman sebelumnya. Koleksi di Mayo. Nah, tadi kau bilang menurut S. Nasution, beda tuh. Seharusnya kalau dia tinggi bukunya, awalnya dan kau bilang tadi itu bukan tinggi, objek. Begitu, jadi ada beberapa ya yang begitu, kalau diperbaiki nanti itu supaya kemudian tidak salah. Lagi-lagi dijabarkan kaum yang kau maksud dengan data primer itu apa. Jangan mengambil pengertian data primer kalau kau tidak menjabarkan yang kenapa saya menganggap apa, kenapa sumber data saya adalah sumber data primer. Analisis persepsi masyarakat. Kalau begini kau juga butuh data sekunder. Data sekunder apa kira-kira yang kau butuhkan kalau begini sebelumnya? Analisis persepsi masyarakat tentang bangsa ini. Apanya sekunder yang kau mau? Ini wawancara dia. Kalau yang data sekunder seperti apa? Maksudnya referensi dari penelitian terdahulu. Tidak, pada saat kau meneliti itu dapat mendukung terhadap teori-teori penelitian ini. Kau ingin ambil data primer, kau ingin mewawancarai orang, data sekunder ini kau ambil seperti apa? Ya tidak hanya boleh, tapi itu juga perlu lagi yang sama. Memang juga kau ambil data primer, tapi kan masalahnya kan dibaca di sini tidak jelas data primer ini sekunder yang kau maksud ini apa? Coba baca terdiri dari surat-surat pribadi, surat pribadinya siapa, buku harian, notulen rapat perkumpulan, perkembangan perkumpulan, sampai ekonomi SD, berbagai instansi pemerintah. Yang seperti apa yang kau maksud itu? Kalau dia dibutuhkan data sekunder, ya tidak usah masuk ke data sekunder. Misalnya kau butuhkan data sekunder, saya butuh data nasabah dari bank tertentu tentang bulan tentang data pembiayaan berapa, kemudian nasabah pertanyaan bagaimana, bisa saja semua ya. Tapi kan semua harus dijabarkan. Connect tidak dengan itu. Tapi orang tulis. Apa itu? Oh itu tuh.